Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like and subscribe. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan video cara memperbaiki teko listrik ya teman-teman. Jadi sebelum kita memperbaiki teko listrik itu, kita siapkan dulu untuk alat-alatnya seperti stop kontak dan lampu pintar pendeteksi kerusakan ya teman-teman. Jadi untuk memperbaiki teko listrik ini cukup mudah ya. Kita coba dulu tekonya. Coba kita nyalakan saklarnya itu ya teman-teman. Nah, itu kan nggak hidup kan saklarnya, berarti jalur kelistrikan yang berada di dalam teko listrik ini ada yang putus ya teman-teman, atau istilahnya teko listriknya sudah tidak berfungsi ya. Mari kita bongkar teko listrik ini. Jangan lupa pakai obeng plus ya teman-teman. Untuk membongkar teko listrik ini dari bawahnya ya, di bawah itu ada baut pengunci tekonya. Nah, di bagian bawah itu kita buka baut pengunci tekonya menggunakan obeng plus untuk mengendorkan baut penguncinya ya teman-teman. Kalau bautnya sudah lepas, kita congkel dikit ya, kita keluarkan penutupnya. Nah, untuk isi di dalam tekonya itu seperti itu ya teman-teman, bisa dilihat sendiri itu. Ada elemen pemanas, termostat, kabel, sama saklar. Kita lepaskan dulu baut dan kabelnya pada elemen pemanas ya. Nah, sudah kita keluarkan. Nanti setelah dikeluarkan kita cek satu persatu ya teman-teman, menggunakan lampu pintar pendeteksi tegangan ini, pendeteksi kerusakan ya teman-teman. Cara pakainya juga cukup mudah, tinggal kita colokkan pada ini yang kita cek jalur kelistrikannya pada saklar dulu ya, apakah saklarnya itu masih berfungsi apa tidak. Kita colokkan yang merah pada input saklar, yang satunya ke output saklar, tinggal kita nyalakan saklarnya. Nanti apabila lampu ini hidup, berarti saklarnya itu berfungsi ya. Lampunya hidup berarti untuk saklar pada teko listrik ini masih berfungsi. Jadi untuk saklarnya itu tidak ada kerusakan ya teman-teman. Kita cek jalur yang lainnya ya setelah saklar. Kita cek pada elemen pemanas sama termostatnya ya. Pertama kita cek dulu pada elemen pemanasnya. Kapet bias yang satu dihubungkan pada elemen pemanas dua-duanya ya teman-teman. Nah, berarti untuk elemen pemanas ini masih berfungsi atau jalurnya tidak terputus ya, karena lampunya masih bisa menyala. Lalu kita cek pada termostatnya. Untuk termostatnya ini masih bagus apa tidak ya? Oh, tidak nyala, berarti kerusakan ada pada termostatnya. Berarti termostatnya itu sudah tidak berfungsi ya teman-teman, harus kita ganti untuk
termostat pada teko listrik ini. Pertama kita lepaskan baut pengunci pada termostat ini menggunakan tang potong. Kalau saya menggunakan tang potong ya teman-teman. Sebenarnya kalau punya tang lancip bisa menggunakan tang lancip, tapi ini berhubung adanya cuma tang potong, saya memakainya tang potong ya. Jadi untuk kedua buah baut pengunci pada termostat ini kita lepaskan semuanya. Biasanya kalau termostat itu masih berfungsi, kita cek pakai lampu pendeteksi kerusakan ini, lampunya nyala teman-teman. Itu sudah hitam, jadi elemen pada termostat itu ada yang trouble atau putus ya teman-teman, jadi tidak bisa berfungsi. Di sini mempunyai beberapa termostat. Kita cek untuk membuktikan apabila termostat ini berfungsi, lampu pintar pada pendeteksi tekanan ini kerusakan akan menyala ya teman-teman. Nah, itu kan nyala kan, berarti kan termostatnya ini masih berfungsi. Itu termostat yang saya cek, ini termostat bekas pemanas air pada dispenser ya teman-teman. Jadi untuk termostat yang ada pada teko listrik tadi kita buang, kita ganti sama termostat yang baru ya teman-teman, karena termostatnya sudah tidak bisa digunakan lagi atau sudah tidak berfungsi. Kita pasang termostat pada panci pemanasnya. Jangan lupa untuk kedua buah baut pengunci termostatnya juga kita pasang ya teman-teman. Atas dan bawah itu semua kita kunci termostatnya menggunakan kedua buah baut pengunci tadi ya. Jadi sudah memakai tangan itu sudah kencang, kita kencangkan lagi menggunakan tang untuk mengencangkan baut-baut pengunci pada termostat ini ya. Jadi untuk atas dan bawah itu bautnya dikunci semua, dikencangkan pakai tang bisa, atau menggunakan kunci pas juga bisa. Jadi untuk teko listrik seperti ini ada 3 komponen penting ya teman-teman. Yang pertama itu elemen pemanasnya, terus yang kedua itu termostat, dan yang ketiga itu saklar pada teko listrik ini. Jika yang rusak termostat bisa kita ganti termostatnya, jika yang rusak pada saklarnya juga bisa kita ganti pada saklarnya. Apabila yang rusak pada kabelnya juga bisa ganti pada kabelnya. Tapi kalau yang rusak pada elemen pemanasnya itu agak susah untuk menggantinya ya teman-teman. Nah, kita cek kembali jalur kelistrikannya. Nah, itu sudah sambung kan teman-teman, dari elemen pemanas sama termostat. Tinggal kita pasang ke tempat daripada teko listrik ini ya teman-teman.
sudah kita masukkan, jangan lupa kita pasang kembali kabel-kabelnya. Kabel yang satu dari saklar itu masuk ke elemen pemanas, dan yang dari colokan nanti masuk ke termostat. Jadi untuk jalur kelistrikannya itu, untuk yang termostat tadi satu jalur ya. Jadi kalau mau pakai jalur plus ya positif semua, kalau jalur negatif ya negatif semua. Karena untuk termostat ini kalau dikasih negatif sama positif jadikan satu, dia akan mati nanti. Jangan lupa dikencangkan untuk baut penutupnya pada panci. Kita pasang colokan, lalu kita masukkan ke stop kontak untuk menguji apakah perbaikan yang kita lakukan tadi benar-benar berhasil apa tidak ya teman-teman. Servonya sudah nyala, tinggal kita kasih air. Jadi nanti air ini akan mendidih jika termostatnya benar-benar berfungsi. Untuk teko listrik perbaikannya seperti itu ya teman-teman, langkah perbaikannya. Yang penting dipastikan untuk jalur kelistrikannya itu tidak bermasalah. Kalau ada yang salah satu putus ya teko listriknya jadi tidak bisa berfungsi normal ya, atau tidak bisa hidup. Jadi ini kita sekalian uji coba untuk memasak air, apakah air pada teko listrik ini nanti bisa mendidih apa tidak. Untuk termostat yang sudah rusak tadi kita buang aja karena sudah tidak bisa diperbaiki ya teman-teman. Susah untuk memperbaiki termostat yang sudah rusak itu. Jadi kalau yang rusak termostatnya kan nanti jadi kita tinggal beli di toko elektronik. Kalau beli ya harus sesuai dengan yang dibeli ya, atau kalau enggak itu contoh dari termostat yang rusak itu kita bawa ya teman-teman kalau mau beli. Kalau yang rusak saklarnya juga kita bisa beli saklarnya. Itu sudah mulai mendidih, sudah keluar asapnya itu dari, kelihatan asapnya dari airnya itu sudah menguap. Coba kita dekatkan kameranya. Sudah mulai berasap airnya. Berarti untuk elemen pemanas pada teko listrik ini masih berfungsi dengan baik ya teman-teman. Tinggal nanti kita tunggu beberapa saat sampai airnya ini benar-benar mendidih atau Jadi apabila kita di rumah itu ada teko listrik yang rusak, jangan dibuang dulu ya. Kalau bisa itu kita cek dulu. Kalau yang kerusakan bukan elemen pemanasnya, masih mudah untuk memperbaikinya. Tapi kalau yang rusak elemen pemanasnya, susah. Kalau untuk memperbaikinya agak susah. Mendingan beli baru lagi aja untuk teko listriknya.
kalau elemen pemanasnya yang rusak. Tapi kalau yang rusak cuma termostat atau saklar atau kabelnya, kita perbaiki sendiri aja teman-teman. Caranya juga mudah, cepat, dan praktis ya. Airnya sudah mulai mendidih nih teman-teman. Nah, berarti elemen pemanas pada teko listrik ini masih bagus. Untuk lama-kelamaan airnya menguap mendidih ya. Daripada kita beli baru untuk teko listriknya, kalau masih bisa diperbaiki kita perbaiki sendiri. Kalau tidak bisa ya bisa minta tolong ke bengkel-bengkel pendingin, itu biasanya bisa bengkel kulkas, kipas angin, itu biasanya bisa. Mantap kan teman-teman, cukup simple cara memperbaikinya dan juga cukup mudah dalam mengerjakan perbaikannya ya teman-teman. Untuk teko listrik seperti ini atau panci listrik seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah mendidih tinggal kita bikin kopi atau teh manis. Mantap kan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.